Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini kami dari perwakilan kelompok 7 ingin mempresentasikan dari tugas diskusi 2 yang akan kami bahas selanjutnya. Pertama, akan kami bahas kasus pertama, soal pertama dimulai dari rekan kami yaitu Rianda. Kan saya Riandal pendata dengan NPM Kok macet? 23 di sini saya akan menjawab nomor satu yaitu jawab di atas. Dapat dijelaskan di sini dalam kasus tersebut ada dua jenis hubungan hukum dalam asuransi. Yang pertama, hubungan hukum antara tertanggung dan penanggung. Lala sebagai pemilik rumah mengadakan perjanjian asuransi dengan PT Asaran Polis Asuransi, di mana Lala sebagai tertanggung berhak atas perlindungan risiko kebakaran. Yang kedua, hubungan hukum antara kreditur Bank Abadi dan penanggung yang di sini adalah Bank Abadi juga memiliki hubungan hukum dengan PT Asuransi MCA. Karena rumah yang diagunkan diasuransikan oleh bank sebagai jaminan pelunasan utang. Kemudian disampaikan di sini karena kepemilikan rumah sudah pindah ke tangan Zaza, maka pihak tertanggung pun pindah ke pihak Zaza. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu apa yang menjadi benda asuransi dan apa kepentingan atas benda asuransi dalam kasus di atas. Jadi benda asuransi dan kepentingan atas benda asuransi yang pertama adalah benda asuransi rumah milik Lala yang terletak di Kapten Supli nomor 71 Bandar Lampung. Lalu kepentingan atas benda asuransinya, Lala sebagai pemilik memiliki kepentingan untuk melindungi nilai rumahnya. Bank Abadi berkepentingan karena rumah tersebut merupakan jaminan atas pinjaman. Setelah penjualan, kepemilikan pindah tangan ke Zaza sehingga Zaza juga memiliki kepentingan sebagai pemilik baru. Selanjutnya nomor 3 akan dilanjutkan rekan saya. Nomor 3 itu soalnya siapa pihak yang berhak mengajukan klaim asuransi dalam peristiwa di atas. Eh, Pihak yang berhak mengajukan klaim itu ada Zaza. Zaza berhak mengajukan klaim karena hak dan kewajiban jual telah dialihkan melalui akta jual beli, dan bank juga berhak mengajukan klaim dikarenakan memiliki kepentingan karena rumah tersebut merupakan jaminan diberikan ke pihak bank. Selanjutnya nomor 4 akan dijelaskan teman saya. Baik, perhitungan ganti kerugian yakni terdapat dua polis. Yang pertama polis Lala dan yang kedua adalah polis Bank Abadi. Polis Lala yakni sebesar 500 juta rupiah dan yang kedua adalah polis Bank Abadi yakni 300 juta rupiah. Kerugian aktual sebesar 450 juta dan perhitungannya polis 1 adalah Lala dikurang 500 juta. Bukan gitu, Cok. Dan yang kedua, polis 2 Bank Abadi dikurang 300 juta dan dikali 450 juta, yakni sebesar 168 juta 750 ribu. Salah, Nats. Dan yang tadi polis 1 sebesar 281 juta 250 ribu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nats, maaf, kedengaran nggak suara gua? Halo? Kedengaran. Iya. Maaf, ini aja ya, ralat, nggak apa-apa, lanjut aja kita rekamnya. Ini ininya 500 ditambah 300, Nats, karena kan ininya dua polis dia ininya. Asuransi ganda. Jadi gimana? Asuransi ganda, jadi 500 ditambah 800. Jadi misalnya itu untuk ini nanti dibagi dua kan. Jadi 500 kan misalnya polis salah 500 tuh. Ya. 500 itu dibagi dulu sama total polisnya. 500 tambah 300 kan, jadi 500 bagi 800. Itu dapatnya berapa, baru dibagi baru dikali sama ininya kerugian aslinya. Ini jadinya kan 6,25% dikali 450 juta. Jadinya 201 juta 250 ribu. Untuk si polis 2-nya juga kayak gitu. 300 juta bagi 800 dulu, berapa persentasinya baru dikali 450 juta. Jadi 168 juta 750 ribu. Oke. Next ya.
Sebentar gue siapin dulu teksnya. Yang polis 1 gimana, Mar? Polis 1, sabar deh. Ini. Kok ini ngulang nih? Lanjut aja, Lanjut lanjut, aja dulu. lanjut. Lanjut aja dulu. Nggak apa-apa ya. Nanti dibahas di grup aja yang itu. Ya. Ini Kan ini polis ganda kan? Polis ganda Iya. nih. Ada dari Lala ada, dari Bangnya juga ada. Jadi ditambahin dulu 2 polisnya ini. Polis Lala tambah polisnya Bang Abadi. Hasilnya kan jadinya 800 juta. Nah, ini mereka ini dibagiin dulu sama ininya. Sama polis yang ditambahin tadi. Misalnya Nyak Lala itu kan 500 juta tuh. Ya, gua kalkulator nih. 500 juta kan punya Lala. Dibagi, ini totalnya 800 juta. Hasilnya 6,25% kan. Baru dikali lagi 450 juta. Ketemu hasilnya tuh. Lanjut aja nggak nih kasusnya ini apa? Kasus 2. Lanjut. Oke, kasus 2 saya sambung ya. Tadi sudah ini akan diskusi. Kasus 2, perkenalkan nama saya Muhammad Rasfian Omar Rashid, MPM 231 2011 439. Pertanyaannya adalah, jika kapal berangkat kemudian terjadi peristiwa yang dinyatakan dalam polis, siapakah yang berhak mengklaim ganti kerugian? Fernando atau Dirga? Alasannya, yang berhak mengklaim ganti kerugian adalah Fernando, dikarenakan Fernando yang memiliki kepentingan atas barang tersebut sebagai pemilik yang sah. Itu alasannya. Terus pertanyaan kedua, apakah penanggung dapat memenuhi klaim pihak tertanggung sertai dengan alasannya? Penanggung bisa memenuhi klaim apabila dalam polis yang kan ini yang dibuat ini oleh Dirga kan yang membuat asuransinya. Kalau Dirga mengatasnamakan asuransi polisnya atas nama Fernando, maka penanggung bisa memenuhi klaimnya. Terus yang ketiga akan dilanjutkan oleh kawan saya. Nomor 3 itu premi restorno yang terima tertanggung. Itu ada, jadi nilai pertanggungannya ada 800 juta dan preminya itu ada 2%. Jadi nilai pertanggungan dikali dengan nilai premi, yaitu 800 juta dikali dengan 2%. Itu sama dengan 16 juta. Tutup ini. Udah. Oke. Bener kan? Ya, ditutup. Rafli. Baik, cukup sekian pembahasan kami pada kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.